Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 2 buah jantung pisang. Ini saya pakai jantung pisang kepok ya teman-teman. Ini sudah dibersihkan dari kulit luarnya yang berwarna merah itu ya. Jadi kita pakai bagian putihnya saja. 2 buah ini beratnya kurang lebih 500 gram. Kemudian didihkan air sampai mendidih dan diberi sedikit garam. Lalu kita potong-potong otong atau jantung pisangnya seperti di video ya teman-teman. Nah, sekitar 5 menit sampai 10 menit direbus. Ini jantung pisangnya sudah empuk. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siram dengan air mengalir dan sedikit diperas. Dan hasilnya seperti ini. Ini kita sisihkan dulu aja. Lanjut teman-teman bisa potong-potong 1 papan tempe. Ini kurang lebih 1 papan ada 200 gram ya. Lalu ini kita potong menjadi bagian yang lebih kecil. Ini aku potong balok seperti di video ya teman-teman. Selanjutnya tempenya ini kita goreng di api sedang sampai golden brown atau matang seperti ini ya. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman bisa siapkan cobek atau blender. Lalu masukkan 5 siung bawang putih. Ini bawang merah besar kecil aku hitung 8 siung, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, 10 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah keriting, 1 sendok teh terasi. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Semua bahan ini kita haluskan sampai benar-benar lembut seperti ini. Semua bahan sudah selesai kita siapkan. Lanjut teman-teman bisa panaskan sedikit minyak goreng dan kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Gunakan api sedang kecil aja ya teman-teman supaya tidak cepat gosong. Masukkan 3 lembar daun salam ukuran kecil dan 4 cm lengkuas yang sudah digeprek. Lanjut aja kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang tanak ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Masukkan 700 ml santan dari setengah butir kelapa. Nah, karena kita masak menggunakan santan segar, harus sering-sering diaduk ya teman-teman supaya santannya ini tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan tempe yang sudah digoreng. Kemudian otong atau jantung pisangnya. Agar warnanya lebih menarik, di sini saya tambahkan potongan cabai hijau keriting. Ini opsional aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Masak lagi selama 3 menit atau sampai semua bahan ini meresap dan matang. Nah, sesaat sebelum disajikan, jangan lupa rempah-rempahnya kita sisihkan ya. Ini dia teman-teman, masakan kita hari ini ada lodeh jantung pisang dan juga tempe yang rasanya benar-benar mantul banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama di sini saya rebus kikil sebanyak 250 gram dengan menggunakan rempah-rempah seperti daun jeruk, jahe, dan juga garam. Nah, sembari merebus kikilnya kita siapkan bahan lainnya ya. Ada 150 gram kacang panjang yang sudah dicuci bersih. Kemudian dipotong serong atau memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah 5 menit kikilnya direbus, ini sudah cukup ya. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Ada 4 siung bawang putih, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada bawang merah, ini besar kecil saya hitung 7 siung. Ini sama, ini diiris tipis-tipis seperti ini. Cabai rawitnya saya pakai sekitar 7 buah, lalu diiris serong seperti ini. Nah, supaya lebih sedap saya tambahkan cabai merah keriting dan cabai hijau keriting masing-masing 5 buah, lalu diiris serong seperti ini. Tambahkan juga 1 buah tomat merah, ini ukuran sedang ya teman-teman. Potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, bahan-bahannya sudah siap. Lanjut kita panaskan minyak goreng dan tumis bawang merah bawang putihnya terlebih dahulu sampai berwarna sedikit kecoklatan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tomat merah. Tambahkan 2 lembar daun salam ukuran kecil dan 4 cm lengkuas yang sudah digeprek.
Nah, ini kita tumis sampai tomatnya cukup layu ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan kikil yang sudah direbus. Tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan saus tiram. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan dimasak kurang lebih selama 1 menit ya teman-teman, supaya kecap dan saus tiramnya ini terkaramelize. Lalu tambahkan air kurang lebih 300 ml. Aduk-aduk sampai mendidih. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong, cabai-cabean yang sudah dipotong-potong. Kemudian bumbui dengan 1 sendok makan gula merah, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam, gula penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Terus aja kita masak sampai bumbu meresap dan kacangnya matang, kurang lebih selama 3 atau sampai 5 menit ya teman-teman. Nah, sebelum diangkat atau disajikan, ini rempah-rempahnya wajib kita angkat ya, supaya nanti cantik ketika kita sajikan. Nah, jika rasanya sudah pas dan semua bahan sudah matang, siap untuk kita sajikan. Ini dia teman-teman, masakan kita hari ini ada tumis kikil kacang panjang kecap yang rasanya endul banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama di sini sudah saya siapkan 5 buah tahu kuning. Ini sudah asin ya teman-teman, kemudian dipotong menjadi 2 bagian seperti ini dan lanjut aja digoreng sampai matang. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya ya teman-teman. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Selain menggunakan tahu, di sini saya juga pakai daging ayam bagian dada. Ini kurang lebih hanya 200 gram aja teman-teman. Lalu dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah dibersihkan, dibumbui dengan 1 sendok teh tepung maizena, sedikit garam dan juga merica bubuk. Lalu ini kita ulet-ulet dan kita marinasi kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit kita marinasi, goreng daging ayamnya menggunakan api sedang kecil sampai matang ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Ini daging ayamnya sudah matang. Lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, selanjutnya kita bisa siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Untuk bumbunya juga simpel banget teman-teman. Terdiri dari 3 siung bawang putih. Ini kita iris tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian ada bawang merah. Ini besar kecil saya hitung 6 siung ya teman-teman. Ini sama diiris tipis-tipis seperti ini. Ada 6 lembar daun jeruk. Nah, ini kita hilangkan dulu tulangnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita iris setipis mungkin. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya siapkan chopper. Lalu masukkan 10 buah cabai keriting hijau, 5 buah cabai keriting merah, dan juga 10 buah cabai rawit. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita chopper sampai bentuknya atau hasilnya seperti di video ya teman-teman. Lalu ini kita sisihkan dulu. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya menggunakan api sedang kecil sampai warnanya kekuningan seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masukkan cabai-cabean yang sudah kita chopper atau cincang halus seperti ini ya. Kemudian masukkan sekalian daun jeruk yang sudah diiris tipis dan tambahkan 1/4 sendok teh terasi. Nah, ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang. Kemudian masukkan tahu goreng dan juga ayam gorengnya. Tambahkan 100 ml air putih, 1/4 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, ini lanjut aja kita masak sampai bumbu meresap. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan semua bahan sudah matang, siap untuk kita sajikan. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Matur nuwun.